sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Bahagia semua? Bahagia dong. Oke, sebelum saya mulai materi di seminasi budaya positif yang akan saya sampaikan, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Himatul Hairiyah. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saya. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Boyolali dari SMP Negeri 1 Solowangan. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah Mr. Jono, karena saya cinta dengan Pak Wahas sekolah, jadi ice breakingnya Mr. Jono gitu. Mr. Jono berkata, jadi Bapak Ibu silakan berdiri semua dulu, kemudian mengikuti instruksi saya. Mr. Jono berkata, berarti nanti Bapak Ibu guru memperagakan apa yang saya katakan, gitu. Ya Bapak Ibu. Mr. Jono berkata, pegang hidung. Hidung Bapak, yang saya katakan Bapak. Mr. Jono berkata, pegang pundak. Mr. Jono berkata, pegang dagu. Dagu. Sekali lagi, Mr. Jono berkata, pegang telinga. Sekali lagi, Mr. Jono berkata, pegang pundak. Oh, sudah waktu semua, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, setelah ini saya akan membagikan kartu. Masing-masing dari Bapak Ibu akan mendapatkan kartu warna hijau dan warna orange. Kartu hijau untuk setuju, kartu orange untuk tidak setuju. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengangkat salah satu kartu. Kalau Bapak Ibu semua setuju, silakan angkat kartu warna hijau. Kalau Bapak Ibu semua tidak setuju, silakan angkat kartu warna orange. Kalau ragu-ragu setuju. Kalau ragu-ragu boleh keduanya aja, oke. Setuju, tidak setuju. Setuju. Kalau setuju Bapak Ibu? Iya. Kalau tidak setuju? Boleh. Oke. Dua aja Pak, dua aja. Orange sama hijau. Siap ya? Setuju warna hijau, tidak setuju warna orange. Oke, orange aja. Pinknya sudah habis ternyata. Yang pertama, silahkan angkat kartu ya. Kalau setuju hijau, kalau tidak setuju orange. Yang pertama adalah reward dan punishment. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Reward itu penghargaan ya. Punishment itu adalah hukuman. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan keduanya atau tidak setuju? Ada penghargaan dan hukuman. Satu, dua aja. Ada yang dua, setuju. Bu Nurul, setuju. Bu Puji dua, ragu. Setuju dan tidak setuju ya. Sebagian besar berarti setuju. Tahu ya Bapak Ibu, penghargaan itu apa? Jadi Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas, biar anak-anak termotivasi untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu guru nanti misalnya memberikan amen atau memberikan uang. Kita yang mau menjawab pertanyaan diberikan uang 20.000, biasanya Pak Anton karena kaya raya. Kemudian untuk punishment itu adalah hukuman. Biasanya ada anak-anak yang terlambat masuk ke sekolah, kemudian ada hukuman yang harus mereka lakukan. Yang kedua, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan adanya hukuman fisik, entah itu push up, sit up? Tidak setuju semua gitu. Orang semua ya? Ya. Tidak ada yang hijau ya. Berarti sekolah kita memang sesuai dengan sesuai dengan program yang dicanangkan, yaitu sekolah ramah anak.
Yang ketiga, oh iya tanpa bullying juga. Yang ketiga, penyelesaian masalah diputuskan oleh guru. Jadi ketika anak-anak Jadi ketika anak-anak ada masalah-masalah yang mereka hadapi, semuanya diputuskan oleh guru. Setuju atau tidak? 1, 2, 3. Tidak setuju, tidak setuju. Bu Ita tidak setuju. Bu Ita juga. Ya, dan tidak setuju dan tidak setuju. Kenapa Bu kok setuju dan tidak setuju? Yang diputuskan antara guru dan murid. Jadi tidak hanya oleh guru ya. Kalau Bapak Ibu guru yang merasa tidak setuju, alasannya apa? Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan guru. Kadang mereka anak-anak supaya melatih anak-anak untuk mandiri ya. Jadi tidak semua masalahnya juga melihat konteks permasalahan mereka. Jadi tidak semua masalah itu harus diputuskan oleh guru gitu Bapak Ibu. Kalau idealnya semua masalah itu harusnya melibatkan anak untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, sorry. Penyelesaian masalah diputuskan bersama dengan murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju ya. Jadi masalah yang dihadapi itu harus diputuskan bersama dengan murid. Jangan sampai kita menjadi guru yang otoriter. Jadi semua masalah itu harus berdasarkan keputusan dari guru. Berikutnya, agreement atau kesepakatan kelas. Apakah perlu atau tidak? Perlu. Menurut setuju. Jadi semuanya merasa perlu adanya kesepakatan kelas. Kira-kira kenapa kita harus mengharuskan adanya kesepakatan kelas? Misalnya di pembelajaran Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang membuat kesepakatan dengan anak? Membuat. Misalnya apa Bu? Kalau tidak mengerjakan PR, dia harus mengerjakan 10 kali. Kalau tidak mengerjakan PR harus mengerjakan 10 kali. Selain itu mungkin Bapak Ibu yang lain tidak mengerjakan bisa mengerjakan di luar kelas. Kalau tidak mengerjakan PR, mengerjakannya di luar kelas. Satu kali Mbak? Atau 10 kali? Satu kali. Ya, oke. Jadi perlu ya Bapak Ibu untuk yang di kelas. Di sini kan banyak Bapak Ibu guru wali kelas ya. Bapak Ibu guru wali kelas, apakah setuju dengan adanya kesepakatan kelas? Setuju. Jadi semuanya setuju dengan adanya kesepakatan kelas ya. Jadi saya sendiri sebagai wali kelas juga membuat kesepakatan dengan anak-anak kelas saya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sekarang Bu Ima dan Bu Yuli saya kasih kartunya dulu. Untuk yang orange ini, kalau panjenengan tidak setuju, panjenengan bisa mengangkat kartu warna orange. Kalau panjenengan setuju, bisa mengangkat kartu warna. Berikutnya, motivasi. Dorongan dari luar paling berpengaruh dan menentukan perilaku siswa, entah itu prestasi siswa. Apakah prestasi dan perilaku siswa itu ditentukan dari dorongan dari luar? Setuju. 1, 2, 3, diangkat ya Bapak Ibu. Bu Yuli tidak setuju, Bu Win tidak setuju, Bu Yati tidak setuju, Bu Nurul juga, yang lain setuju ya? Pak Rata tidak setuju, Cuma dia, Aku tidak. tidak setuju. Kenapa Bu Pak tidak setuju Bu? Karena itu dari dalam diri sendiri lebih besar, lebih luar. Ya. Kenapa yang setuju? Kenapa dorongan dari luar itu menentukan perilaku anak? Karena support dari luar kadang membutuhkan anak untuk lebih maju. Kadang anak kurang pede dengan itu. Jadi ada dua jawaban ini. Ada yang menentukan, ada yang tidak menentukan. Jadi anak, kalau kita melihat anak-anak kita, mereka itu pasti akan berani ketika bergerombol. Artinya mereka berani melakukan sesuatu ketika bersama dengan teman-temannya. Itu kan berarti dorongan dari luar. Tapi ada juga anak yang
punya motivasi yang sangat kuat di dalam diri sehingga mereka lebih pede, lebih bisa mengutarakan apa maksud mereka. Berikutnya, semua perilaku baik, positif atau negatif memiliki alasan. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju. Bu Nurul setuju atau tidak, Bu Nurul? Dua-duanya. Setuju. Jadi betul ya Bapak Ibu, perilaku baik positif maupun negatif dari murid kita itu pasti memiliki alasan sendiri. Mungkin ya biasa kita temukan kalau anak-anak itu tidak lengkap atributnya, itu karena mereka lupa menyimpannya atau tertinggal di rumah atau sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi untuk main kartu hijau dan kartu merah. Nah, berikutnya yang akan saya sampaikan di sini adalah budaya positif. Budaya positif itu apakah ada kata positifnya, berarti mengarah ke hal-hal yang baik. Ini adalah langkah awal untuk menjadi guru yang lebih baik, yaitu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau kita melihat di sekolah kita, kira-kira budaya positif apa yang ada di lingkungan SMP Negeri Samsel? Gotong royong. Gotong royong dalam hal apa Bu? Kalau ada yang satu anak sakit, ada beberapa anak yang enek sing ngeterke, enten sing mobile di UKS, ada yang nyarikan minum, nyarikan makan dan sebagainya. Berarti ada rasa empati dari anak nih. Selain itu, yang biasa dilakukan oleh guru piket pagi-pagi di depan, mereka apa Bu? Salaman. Ya 5S ya. 5S itu melawan senyum, salam, sopan dan santun. Itu adalah salah satu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Pada diseminasi kali ini saya akan menyampaikan yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lanjutkan ke materi kita. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu selalu mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Di sini disiplin itu menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran diri untuk melakukan tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, disiplin diri dapat mengontrol tindakan yang dilakukan. Kemudian selain itu, semua peraturan dilandasi motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu selalu didorong dari dalam diri, bukan dari dorongan luar. Meskipun ada beberapa yang melakukan itu dari dorongan luar, tapi sebagian besar tindakan dan perilaku murid kita itu selalu didasari oleh motivasi yang ada dalam diri. Nah, nilai-nilai kebajikan apa sih yang harus ada? Sebetulnya ada Bapak Ibu di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah hafal karena di pembelajaran proyek sendiri yang ditekankan adalah dimensi P5. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adakah perilaku murid kita yang sesuai dengan hal tersebut? Mungkin Bu Ita yang bisa menjawab selaku guru agama. Ya, ada. Itu mereka jam-jam sholat mereka sadar untuk melakukan sholat. Sadar untuk melakukan sholat berjamaah ya Bu. Kemudian apakah ada lagi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas yang mewujudkan nilai pertama, beriman dan bertakwa? Berdoa sebelum pembelajaran, diakhiri dengan menjawab salam juga. Kemudian mandiri ini juga nilai kebajikan yang ada dalam disiplin positif. Misalnya ketika mereka harus mengerjakan tugas, itu mereka dituntut untuk mengerjakan sendiri. Kemudian bergotong royong ini juga ada dalam kegiatan P5. Kebinekaan global juga ada. Bernalar kritis dan kreatif, apakah anak-anak kita sedang
seperti itu? Sebagian. Sebagian ya. Berarti sudah ada lah yang mengarah ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, setelah itu saya akan melakukan simulasi. Dua orang deh. Ada yang menjadi orang A dan B. Pak Ranto mungkin bisa dengan Pak Junan, Mbak Irma dengan Bu Nurul, Bu Tati bisa dengan Bu Ito, Bu Puji bisa dengan Bu Rini, Bu Irma nanti dengan Bu Yuli, kemudian Bu Win dengan Bu Wiyati. Bukan ya? Bapak Ibu yang berperan sebagai orang A, silahkan diputuskan Bapak Ibu yang berperan sebagai orang A siapa, orang B nya siapa. Masalahnya gini ya Bapak Ibu, orang A itu menggenggam suatu benda. Jadi orang A itu berperan seperti ini, menggenggam suatu benda dengan sangat kuat. Ibaratkan di genggaman Bapak Ibu guru adalah ada sesuatu yang berharga gitu. Kemudian orang B ini berusaha untuk membuka genggamannya dengan segala cara. Silakan dicoba apakah berhasil atau tidak. Bapak Ibu yang menjadi orang A harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan. Jangan Bapak Ibu yang B adakah Bapak Ibu guru yang berhasil membuka genggaman Jadi Bapak Ibu dari simulasi ini dari simulasi ini apa yang kita pelajari? Dari simulasi orang A dan B ini apakah yang kita pelajari? Tidak semuanya sesuatu itu bisa mudah untuk diraih. Tidak semuanya bisa untuk Diraih atau diambil di mana? Ya bisa. Tidak semuanya bisa kita raih dengan mudah nih. Dari simulasi ini kita juga belajar untuk mempertahankan sesuatu yang berharga yang menjadi milik kita. Gimana? Iya betul Pak Ranto. Kemudian sebetulnya manusia itu memiliki keinginan. Kemudian kita juga rela berkorban untuk mempertahankan sesuatu hal yang berharga tadi. Dari Bapak Ibu yang tadi yang tidak bisa membuka, kira-kira siapa sesungguhnya yang memegang kendali, yang menjadi kontrol? Apakah Bapak Ibu sendiri atau apa? Diri sendiri. Diri kita sendiri ya, jadi terus sekali ya. Yang menjadi kontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan itu adalah diri kita sendiri yang memegang kontrol. Jadi mau baik mau buruk itu tergantung dari diri kita sendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia itu didasari atas 3 hal. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi pengen melakukan sesuatu karena ada imbalannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi orang ketiga ini dari dalam dirinya itu memang yakin akan menjadi orang yang baik. Nah, dari motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama dan yang kedua adalah motivasi eksternal yang ada dari luar diri kita. Kemudian untuk yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Karena memang kita menginginkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
Selanjutnya, apakah Bapak Ibu guru tahu penghargaan yang menghukum? Maksudnya apa sih penghargaan yang menghukum? Bagaimana perasaan murid kita yang tidak mendapatkan hadiah? Saya Bapak Ibu guru kecewa. Iya, kecewa. Saya sendiri kalau misalnya nih, termotivasi untuk melakukan sesuatu karena ada penghargaan terus tidak mendapatkan itu, saya juga akan merasa kecewa. Jadi penghargaan itu tidak semuanya bersifat positif. Ada penghargaan yang sifatnya negatif karena penghargaan di sini ada yang menghukum siswa. Jadi ketika siswa tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasa kecewa dan merasa seperti dihukum. Dihukum oleh penghargaan. Ini tadi ya yang saya sampaikan bahwa penghargaan itu berlaku sama. Jadi antara hukuman dan penghargaan itu perbedaannya tidak terlalu jauh karena dua-duanya itu sebetulnya sama. Ada yang sifatnya menghukum. Kemudian di sini dihukum oleh penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika Bapak Ibu menawarkan ke anak sesuatu penghargaan, dalam jangka pendek dia akan mentaati penawaran dari Bapak Ibu guru. Tetapi dalam jangka panjang dia akan selalu mengharapkan penghargaan yang diberikan. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum tadi, jadi ketika tidak mendapatkan sesuatu dia akan merasa kecewa. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu menawarkan sesuatu hal yang sebagai penghargaan, anak-anak akan cenderung berperilaku dengan baik ketika ada sesuatunya. Jadi ketika tidak ada sesuatu, mereka tidak akan berperilaku sesuai dengan bagaimana semestinya berperilaku. Kemudian yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Artinya adalah seperti ini. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Kemudian di lain waktu saya tidak akan berusaha untuk melakukannya. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jadi ketika Bapak Ibu guru di dalam kelas, anak-anak coba jawab pertanyaan ini. Tidak ada anak yang jawab. Kemudian Bapak Ibu guru menawarkan yang bisa menjawab, kasih uang 100.000. Apakah akan dilakukan secara terus-menerus? Iya, Bu, dilakukan. Tidak mungkin kan kita setiap bertanya ke anak untuk memancing anak menjawab pertanyaan, kita harus memancing dengan uang terus-menerus, kan tidak mungkin. Jadi menurut saya, ketika diberikan penghargaan itu tidak akan memberikan perilaku, tidak akan mengubah perilaku mereka kalau tidak didasari dari motivasi dalam diri. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan. Ini yang betul-betul saya pelajari dengan dalam. Penghargaan itu merusak hubungan. Jadi ketika Bapak Ibu guru memberikan penghargaan di depan kelas kepada salah satu murid, itu akan menimbulkan rasa iri. Ya, akan menimbulkan kecemburuan. Mungkin siswa yang mendapatkan penghargaan itu akan merasa, saya berarti anak emasnya Pak ini atau Bu ini. Kemudian siswa yang lain juga akan merasa, saya kok nggak mendapat penghargaan seperti itu, saya pengen seperti itu. Itu kan ada rasa iri dari siswa yang tidak mendapatkan penghargaan dengan siswa yang mendapatkan penghargaan. Di situ artinya penghargaan itu bisa merusak hubungan manusia antara siswa yang mendapat dan siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan menghukum yang saya jelaskan di awal tadi. Di sini diibaratkan adalah sistem ranking. Siswa berlomba-lomba untuk mendapatkan peringkat pertama di kelas.
Nah, untuk siswa yang biasanya mendapat peringkat pertama, kemudian di semester berikutnya mendapatkan peringkat kedua atau ketiga atau kelima, siswa itu akan merasa seperti dihukum. Jadi penghargaan sistem ranking ini ya ada baiknya, ada buruknya. Baiknya adalah siswa menjadi termotivasi untuk belajar, tapi buruknya adalah siswa yang tidak mendapatkan peringkat pertama akan merasa kecewa dan merasa seperti dihukum karena tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi itu bisa dengan Bapak Ibu memberikan pengakuan secara khusus. Kamu sudah bagus, tolong dipertahankan seperti itu. Kemudian bisa dilakukan secara pribadi. Jadi ketika Bapak Ibu guru ingin mengapresiasi siswa atau murid itu bisa diapresiasi secara khusus, secara pribadi, kemudian diberikan secara bergantian. Jadi tidak hanya anak itu saja yang diberikan penghargaan. Kemudian dilakukan secara konsisten. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar bisa memberikan penghargaan ke anak dengan konsisten, tidak hanya yang pintar-pintar saja. Mungkin yang kurang pintar di mata pelajaran itu ketika dia berusaha lebih untuk bisa mengikuti dan sama dengan teman-temannya, diberikan penghargaan lebih. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Kalimat pembukaannya adalah, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya di sini adalah rasa empati besar sekali. Dia ada kalimat pembuka yang dengan utarakan, kemudian nilai kebajikannya adalah empatinya. Jadi dia seperti tadi yang disampaikan Bu ini ya, ada siswa yang sakit, kemudian mereka berempati dengan melakukan tindakan bagaimana cara menolong temannya, kemudian situasinya pada saat ada murid baru di kelas A. Kemudian yang kedua dan ketiga saya rasa tidak perlu saya sampaikan, Bapak Ibu guru juga sudah pernah melakukan hal tersebut. Ini ada yang pernah ketika di dalam kelas atau ada yang di luar kelas. Berikutnya adalah ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah Bapak Ibu guru di sini sudah tahu ini? Hukuman itu apa Bapak Ibu? Hukuman. Konsekuensi. Kalau restitusi, hukuman itu ya kita sini aja ya. Kita berlatih soal ini Bapak Ibu. Dari soal yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena 100 kali. Karena 100 kali dan ini tidak ada korelasinya dengan keterlambatan ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah ini hukuman atau memang hal yang harus dia dapatkan? Konsekuensi itu kan hal yang harus dia dapatkan. Hukuman. Oh Pak Anton. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah saat COVID ini. Apakah ini hukuman? Hukuman itu memang suatu hal yang tidak relevan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Kalau konsekuensi itu hal yang masih relevan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Kalau restitusi itu kesadaran yang muncul dari diri. Apakah yang ketiga ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini tidak relevan ya Bapak Ibu menggunakan masker dengan pusat. Kemudian yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Yang kelima, konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Masih relevan ya? Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Seharian. Mohon maaf ini ada salah tulis ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak
mengenakan sepatu hitam. Jadi ada yang pakai sepatu putih, kemudian diminta untuk lepas. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang terakhir, relevan Pak. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJJ. Konsekuensi. Pelajaran BCOK. Apakah ada korelasinya? Ada. Kita lihat ya Bapak Ibu. Tadi nomor 1 adalah hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 Hukuman. nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 6 konsekuensi, nomor 7 Konsekuensi. kita lihat. Ada 2. Apakah betul atau salah? Yang pertama, mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman karena sifatnya tidak relevan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu juga termasuk hukuman karena tidak relevan. Yang ketiga juga tidak ada korelasinya antara push up 15 kali dengan masker. Kalau bentuknya konsekuensi berarti harus mencari masker dan memakainya. Kemudian yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu betul konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab dengan perilaku yang dia lakukan. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja itu juga merupakan bentuk konsekuensi. Yang keenam, yang tidak mengenakan sepatu itu adalah bentuk hukuman. Ya seharian kan. Seharusnya sebagai bentuk konsekuensi adalah disuruh pulang untuk mengambil sepatu warna hitam atau bisa disusulkan oleh orang tua. Kemudian yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi. Kalau di mata pelajaran yang bukan olahraga itu merupakan hukuman. Tapi karena ini ada korelasi ya, pelajaran PJOK itu adalah ada gerak jasmani, jadi di sini merupakan konsekuensi. Nah, perbedaannya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah anak membenci kedisiplinan. Yang keempat paksaan. Yang kelima mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Yang keenam adalah konsep diri yang buruk. Yang ketujuh adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Yang kedelapan adalah malah rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kebalikannya. Jadi sesuatu yang memang harus terjadi, yang harus dia pertanggungjawabkan. Kemudian ini akan membuat anak menghargai konsep disiplin. Kemudian mereka juga harus mudah menyesuaikan diri. Di sini anak tidak kehilangan hak dan juga tidak nyaman. Jadi memang perbedaannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu cenderung bersifat fisik, kalau konsekuensi itu anak harus belajar mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah di sini perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu berupa sanksi fisik maupun psikis, kalau konsekuensi itu adalah bentuk tanggung jawab dari apa yang dia lakukan. Restitusi di sini adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka akan memperbaiki dan berusaha menjadi lebih baik itu berdasarkan kesadaran diri. Nah, ini ya ada perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Saya akan menekankan pada satu hal. Yang pertama di sini di poin nomor 1, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Misalnya tadi tidak diperkenankan memakai sepatu selama pembelajaran di sekolah seharian. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Restitusi tadi adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak. Kemudian
dari 3 hal ini, hukuman itu sifatnya negatif. Jadi kita berusaha untuk mendisiplinkan anak dengan hukuman itu sifatnya negatif. Kemudian kalau konsekuensi itu netral. Kalau restitusi itu sifatnya positif, karena restitusi itu akan menyadarkan anak dan menumbuhkan motivasi dalam diri untuk bersikap selayaknya peraturan yang ada atau kesepakatan yang ada di sekolah. Nah, ciri dari restitusi adalah misalnya bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Misalnya yang biasanya ada di sekolah kita, anak tidak memakai sepatu warna hitam sesuai dengan kebutuhan anak, memakai sepatu warna putih. Kemudian mereka diminta untuk menyusulkan sepatu warna hitam atau diminta untuk pulang ke rumah mengambil sepatu berwarna hitam. Nah, kemudian kita tanya ke anak, apakah akan dipakai terus-menerus sepatu putih itu atau kamu akan berusaha untuk mentaati peraturan yang ada. Kemudian di sini restitusi itu bukan memaksa anak, tapi kita menawarkan solusi, memberikan pilihan kepada mereka untuk berperilaku. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi permasalahan, bukan fokus pada menghukum anak. Kemudian membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri dari restitusi. Yang berikutnya, mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah melaksanakan keyakinan kelas atau mungkin dari masing-masing kelas sudah membuat keyakinan kelas di sini adalah kesepakatan yang sudah disetujui oleh kelas, sudah didiskusikan, sudah disetujui, dan mungkin sudah ditandatangani juga oleh guru dan anggota kelas. Di sini peran guru adalah mewujudkan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru di sini sebagai guru itu berperan untuk memandu kegiatan diskusi dalam proses pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini keyakinan kelas dapat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan. Dari Bapak Ibu yang ada di sini, apakah sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk semua? Sudah. Contohnya bagaimana? Satu-satu aja. Kesepakatan belajar matematika atau kesepakatan belajar IPS. Firman Keyakinan kelas contohnya, misalkan kemarin sudah membuat ini tidak boleh makan saat jam pelajaran. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Apalagi kira-kira tidak terlambat. Menggunakan HP jika itu diperintah dari bawah. Menggunakan HP jika diperintah oleh Bapak Ibu guru. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Untuk proses pembentukan keyakinan kelas di sini adalah Bapak Ibu guru memandu kegiatan diskusi terlebih dahulu. Kemudian anak-anak nanti yang mengusulkan, mencatat semua masukan-masukan dari murid dulu. Misalnya ada yang usul A, B, C, D, dan itu dituliskan dulu. Kemudian setelah itu baru disusun, kemudian ditinjau kembali apakah ada yang mau ditambahkan atau apakah ada yang belum tercantum atau yang lain sebagainya. Kemudian kalau sudah selesai baru disetujui, dibuat, kemudian ditempelkan di dinding masing-masing kelas. Jadi bukan dari pemikiran Bapak Ibu guru sendiri, tapi Bapak Ibu guru di sini adalah memandu siswa atau murid untuk sama-sama menyusun kesepakatan kelas yang ada. Jadi ada yang mengusulkan A, B, C, Bapak Ibu guru memandu, kemudian menampung saran dan masukan, baru kemudian diputuskan apa keyakinan kelasnya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas tadi, seperti yang Bu Yuli dan Pak Ranto sampaikan tadi ya. Tidak berkata kasar, dilarang memakai jaket. Ini ada di kelas saya soalnya. Kemudian tidak boleh meninggalkan kelas saat jam pelajaran, tidak ramai saat pembelajaran. Tetapi Bapak Ibu, keyakinan kelas di sini idealnya
Dan seharusnya itu memakai kalimat yang positif. Contohnya, disiplin. Disiplin di sini adalah datang tepat waktu. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat tidak atau kalimat dilarang. Datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Itu kan kalimatnya ke arah yang positif. Kemudian gadget, handphone itu kan kadang ada bapak ibu guru yang tidak memperkenankan anak untuk menggunakan HP kan. Kalimatnya tidak boleh seperti ini. Dilarang menggunakan HP saat jam pelajaran. Biasanya kalimatnya seperti itu. Tapi kalimat yang sesuai adalah menggunakan handphone dengan bijak. Jadi ketika diizinkan baru dibuka, kalau tidak diizinkan dimasukkan dulu ke dalam tas. Kemudian ada lagi ini tugas, bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan selesaikan tepat waktu. Kalimatnya kalimat positif semua. Kemudian dilarang buang sampah di sembarang tempat. Nah, di sini kalimat positifnya adalah jagalah kebersihan di kelas dan sekolah, buang sampah pada tempatnya. Kalaupun kemarin sudah terlanjur tidak masalah Bapak Ibu, jadi belum dicetak. Kita akan perbaiki pelan-pelan. Kesepakatan kelas itu idealnya dan seharusnya menggunakan kalimat yang positif, karena di sini keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang saya sampaikan tadi yang ada di P5, dan nilai-nilai kebajikan itu akan mengarahkan anak pada budaya yang positif. Contohnya di sini ya, bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Kemudian di sini tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Nilai kebajikannya adalah komitmen. Jadi anak punya komitmen untuk selalu tertib memakai seragam, kemudian selalu tertib selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah Bapak Ibu, mari kita identifikasi bersama-sama. Kira-kira dari yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Adakah nilai kebajikan di situ? Kalau ada, apa? Misalnya anak-anak mengambil buku mengambil kamus di ruang guru, kemudian diminta untuk mengembalikan lagi ke tempatnya. Kalau tidak diminta seperti itu kan kadang anak dikembalikan di sembarang tempat ya. Apakah ada nilai kebajikan di situ? Dan kira-kira nilainya apa Bu? Tertib, tanggung jawab, tertib, apa lagi? Disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Empati. Apa Bu? Dilarang mengganggu orang lain. Mungkin kan ada yang tidak suka diganggu. Berarti nilainya adalah saling menghormati, saling menghargai. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin, komitmen. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nilainya adalah empati juga bisa empati. Kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada orang lain. Nilainya adalah keselamatan. Menciptakan kenyamanan. Iya, kenyamanan juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Karena di sini haram ya Bapak Ibu. Bu itu. Apa itu dilarang menggunakan narkoba? Nilai kebajikan apa yang terkandung di situ? Kesehatan, betul sekali. Kemudian bergantian atau menunggu giliran? Sabar bisa. Kemudian tertib. Disiplin, iya bisa Pak. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Kalau jalan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama, selalu kembalikan ke tempatnya. Itu ada nilai tanggung jawab di situ. Jadi biar ketika orang lain mencari, itu tidak kesulitan untuk menemukannya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu ada nilai menghormati orang lain. Kemudian di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga ada nilai menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu ada nilai keselamatan.
dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu ada nilai kesehatan di situ. Bergantian atau menunggu giliran itu adalah bersabar, menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker itu kesehatan, jangan berlari di dalam kelas itu adalah keselamatan dan keamanan. Berikutnya, alasan dari tindakan siswa baik itu positif atau negatif itu adalah didasari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Misalnya mereka ingin terlambat masuk karena belum sarapan, itu berarti didasari oleh alasan yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka berperilaku caper. Biasanya ada anak-anak yang seperti itu karena mereka kurang kasih sayang. Kemudian yang ketiga penguasaan, karena mereka ingin menunjukkan kuasanya kepada teman-temannya yang lain. Misalnya bersikap arogan dengan teman-temannya. Itu didasari oleh alasan yang ketiga yaitu penguasaan. Kemudian yang keempat kebebasan, mereka ingin lebih bebas ketika berada di sekolah. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Misalnya mereka mengganggu temannya, jahil gitu ya, itu didasari oleh rasa senang. Aku senang kok mengganggu teman-temanku. Nah itu adalah alasan dari perilaku siswa. Contohnya iya loh Ibu. Yang ada di sini adalah, ini Bapak Ibu bisa mencermati dulu. Bimo itu seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan di depan sekolahnya yang ramai kendaraan. Masih TK tapi berlarian keluar kelas. Kemudian tingkahnya membuat guru atau Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Kalau yang pertama ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira motivasinya apa Mbak Ibu? Apakah kebebasan atau semangat tadi? Kesenangan. Mengacu padanya, apakah bertahan hidup? Kasih sayang. Oh Bu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Dan itu adalah kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti dia membutuhkan kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti di situ adalah penguasaan, betul sekali. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti dia ini bebas, karena ada motivasi kebebasan, ada dorongan. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Sebetulnya saya sendiri ketika mempelajari ini saya banyak berefleksi. Jadi posisi kontrol guru itu diawali dari penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan level paling tinggi adalah manajer. Jadi level paling rendah itu adalah penghukum. Tapi bukan berarti guru penghukum itu sangat buruk, tidak. Tapi di sini kita sama-sama saya sendiri juga berefleksi ketika saya mempelajari ini. Oh berarti ketika saya berperilaku seperti ini, saya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Ketika saya berperilaku seperti ini, saya mengambil posisi kontrol sebagai teman. Contohnya, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum itu biasanya dia akan tegas dari awal nih. Terlihat ya Bapak Ibu, biasanya akan menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian untuk membuat merasa bersalah itu biasanya seperti ini. Ibu kecewa dengan kamu. Terus kamu seharusnya tahu, kamu tidak kasihan dengan ibu. Nah itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Kalau posisi kontrol guru sebagai teman, biasanya saya dapati dari diri Pak Ranto. Pak Ranto ini sangat dekat dengan anak-anak muridnya, terutama yang perempuan. Jadi Pak Ranto itu selalu lebih akrab dengan siswa. Jadi Pak Ranto ini mengambil posisi kontrol sebagai teman.
Kemudian kalau sebagai pemantau, seorang guru pasti akan menanyakan apakah tindakanmu itu sesuai dengan peraturan yang ada. Selalu menanyakan peraturannya, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang terakhir ini level yang paling tinggi, ini agak susah Ibu. Saya sendiri pun sedang belajar untuk mencapai posisi itu karena saya sendiri baru di tahap 1, 2, dan 3. Untuk yang posisi manajer itu guru akan bertanya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan, alasan dari tindakan murid, kemudian akan menawarkan bagaimana cara kamu memperbaiki ini, menawarkan ke anak. Itu adalah posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan langsung dihukum, dimarah-marahi. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah ini yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah guru yang mengambil peran sebagai membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah sebagai penghukum. Jadi dia sudah mencap bahwa anak itu tidak bisa sama sekali. Kemudian yang ketiga sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapakmu. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau di sini, kalau ini sifatnya positif, kalau yang saya contohkan tadi sifatnya adalah negatif. Mungkin di posisi kontrol sebagai pemantau ini adalah yang ada di TK. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya anak-anak TK akan tertarik. Kemudian yang kelima sebagai manajer, pertanyaan atau kalimatnya bisa seperti ini. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Jadi menawarkan kepada anak. Kemudian yang terakhir penghukum tadi sebenarnya sudah ada. Di sini ada kalimat. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini dengan nada yang marah biasanya. Kemudian materi kita yang terakhir adalah restitusi. Restitusi tadi adalah kesadaran, yang menumbuhkan kesadaran diri murid. Langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya biasanya ketika Bapak Ibu guru memanggil anak ke satu ruangan, anak yang melakukan kesalahan ini ke satu ruangan, kemudian beliau akan berkata seperti ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu guru di sini ketika anak baru melakukan kesalahan, kemudian dia mungkin masih emosi. Bapak Ibu tugasnya di sini adalah menstabilkan identitas dari murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua pasti memiliki alasan. Apakah perilakumu ini baik atau buruk? Itu adalah tahap yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah tindakanmu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau belum? Bagian mana yang sesuai, bagian mana yang belum? Itu adalah tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dan di sini restitusi yang saya sampaikan sebelumnya, segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Betul ya Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu guru di sini memanggil anak dalam satu ruangan, kemudian bertanya kepada anak tersebut. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah gagal, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua baru memvalidasi tindakannya. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Saya dari 5 tugas, baru 3 tugas yang dikumpulkan. Bapak Ibu memanggil anak tersebut. Ayo, kapan mau mengumpulkan tugas? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah perilakumu yang seperti ini sesuai dengan keyakinan kelasnya?
Misalnya seharusnya kan mengumpulkan 5, baru dikumpulkan 3, berarti dia kan tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab dengan pembelajaran yang dilakukan. Ditanyakan aja di tahap yang ketiga, keyakinan kelas apa yang tidak kamu lakukan? Dari perilakumu ini, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau tidak, apa keyakinan kelasnya? Itu adalah bagian dari segitiga restitusi. Mungkin saya sendiri juga belum terlalu mempraktikkan semuanya. Kalaupun sudah saya praktekkan hanya beberapa dan tidak utuh, jadi saya tidak melakukan 3 hal itu. Dari mulai yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakannya. Biasanya saya akan langsung jujur. Kenapa seperti ini? Makanya di sini saya juga sama-sama belajar dengan Bapak Ibu guru. Bukan berarti saya di sini di depan itu menjadi yang paling paham atau bagaimana. Tidak, tapi di sini saya juga sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Sebagai guru saya harus bersikap seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Dari apa yang saya sampaikan hari ini, mungkin ada yang bisa memberikan umpan balik untuk saya atau untuk materi hari ini. Apa yang kita dapatkan dari materi hari ini? Yang pertama tadi adalah disiplin positif. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian yang ketiga adalah 5 posisi kontrol guru. Apakah ada yang masih ingat? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Betul. Untuk segitiga restitusi, apakah ada yang sudah menerapkan di sini? Sudah, tapi mungkin tidak disadari ya. Jadi tahapannya tadi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Saya ulang kembali. Jadi segitiga restitusi di sini ada 3. Saya rasa untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Mungkin bisa kita tutup dengan sama-sama berdiri, kita bertepuk tangan. Tepuk ya. Saya bilang tepuk 1 di depan ya, tepuk 1 di depan. 2, 3, 4. Bisa ya? Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah dilonggarkan untuk saya, sudah disempatkan untuk saya selama kegiatan diseminasi disiplin positif. Semoga kebaikan Bapak Ibu menjadi amal untuk panjenengan semua. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.